Jemaat Tuhan, apa kabar? Shalom. Kembali menyapa jemaat Tuhan dari gedung gereja yang kita cintai, dari gedung gereja GKN Philadelphia. Kami bersyukur karena kita semua ditibakan di tahun yang baru dan juga di hari yang baru. Mari kita semangat, bersyukur menjalani kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari teks yang sama yang sudah kita baca beberapa hari yang lalu, yaitu 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga yang berkata seperti ini, jemaat yang terkasih. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi, setting dari surat Tesalonika adalah banyak berkaitan dengan topik-topik eskatologi atau topik-topik masa depan. Di pasal sebelumnya, di pasal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi di masa depan tidak lebih mudah daripada apa yang kita hadapi sekarang. Bahkan Rasul Paulus di pasal yang kedua menjelaskan tentang akan meningkatnya kejahatan, kedurhakaan, kedurjanaan akan ada di mana-mana. Dan juga berbagai kesulitan-kesulitan yang lain, tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya yang lain akan tidak mudah untuk melihat masa depan. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupa adalah bahwa Tuhan setia, prinsip yang kita pelajari beberapa hari yang lalu. Lantas bagaimana reaksi kita kalau misalnya di depan memang tidak selalu mudah, lalu kemudian di sisi lain kita punya Tuhan yang setia? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana reaksi kita? Bagaimana kita merespon dua hal tersebut? Realitas tentang kesulitan hidup, tetapi juga kenyataan bahwa Tuhan kita setia. Yang pertama tentu saja kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan yang setia itu. Sekali lagi kata pistos atau setia bisa dikatakan pribadi yang layak dipercayai. Oleh karena itu tentu saja tugas kita harus mempercayakan diri kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menguasai segala waktu, bahkan Dia adalah Sang Pencipta waktu. Dia ada di dalam keabadian. Bagi Tuhan tidak ada dulu, sekarang, dan nanti. Tuhan adalah Tuhan yang ada baik dulu, sekarang, dan nanti. Tuhan adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu berkaitan dengan masa depan, kita wajib dan kita layak mempercayakan diri kita kepadanya. Lalu kemudian nasihat firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tentu tugas kita adalah menguatkan hati untuk ikut dan berpaut kepada Tuhan. Kata di sana, Ia akan menguatkan hati. Ia akan menolong kita. Ia akan membuat hati kita besar. Tapi keyakinan kita adalah mari kita juga percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita, akan menolong kita, memampukan kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin kita akan hadapi di masa depan. Lalu kemudian firman Tuhan juga mengatakan Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Mari kita meyakini bahwa Tuhan adalah Sang Pemelihara kehidupan kita. Sekali lagi mungkin tantangan di masa depan akan lebih susah. Ada hal yang di luar prediksi kita. Ada tantangan-tantangan yang besar yang kita harus hadapi. Tapi yakin, percayakan diri kita kepadanya. Mari kita terus percaya bahwa Dia akan menguatkan kita, memampukan kita. Dan sekaligus Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ialah firman Tuhan ini mendorong kita untuk sekali lagi melihat masa depan dengan penuh optimisme, dengan antusias, dengan bekerja keras, dengan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh. Maka janji-janji yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan pagi hari ini akan juga digenapi dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tunduk kepala dan berdoa, jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan merenungkan firman Tuhan. Biar sekali lagi firman Tuhan ini menjadi modal
untuk kami menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan di tahun yang baru, di tahun 2022. Berkat dan anugerah-Mu untuk setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.